Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga kita dijaga iman Islam kita, dijaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah hati maupun musibah pikiran. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan satu kemaslahatan, bukan satu kemudaratan di dunia wal akhirah. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, perlu saya sampaikan bahwasanya Tosan Aji itu terbagi menjadi 3 pecintanya, yaitu pecinta Tosan Aji yang suka dengan nilai eksoteri, nilai antikanya saja atau nilai luarnya. Yang kedua, pecinta Tosan Aji yang suka dengan isoteri, dengan isi, tuah, angsar, yoni, energi, power, dan lain sebagainya, manfaatnya. Yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, suka dengan eksoterinya, keindahan antikanya, dan juga suka dengan isoterinya, tuah dan manfaatnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, pastinya karakteristik antara pecinta Tosan Aji yang suka dengan eksoteri dan isoteri pasti berbeda, dari cara perawatan dan juga dari cara pandangnya. Karena kalau untuk orang yang suka dengan nilai eksoteri, yaitu mereka biasanya menerapkan 8 unsur, yaitu yang pertama yaitu pertama mereka lebih mengedepankan kepada si besinya, puh sepuhnya, mor pamornya, ngun tampilannya, wangun, ya, kemudian ja baja, ya, kemudian tuh utuhnya, ya, rap garapnya, ya, guh tangguhnya. Jadi mereka lebih ke fisiknya, bilanya utuh, garapnya bagus, besinya pun bagus, pamornya pun jelas, sepuh juga, wangun dipandang, seperti itu. Nah, kalau untuk orang yang suka dengan nilai isoteri, dia akan lebih menilai pada gumayo, gemobiar, wingit, pakai rasa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, ya, jadi apa yang menjadi pembeda tentunya itu adalah hal yang wajar dalam pecinta Tosan Aji, karena antara pecinta Tosan Aji yang satu dan yang kedua sama-sama mempunyai nilai ekonomi, ya. Jadi secara nilai ekonomi, hitung-hitungan ekonomi, sama punya nilai ekonomi yang bagus pula. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur tombak, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui tombak itu mungkin lebih, tidak kurang, lebih. Artinya begini, tombak dengan keris itu mungkin peminatnya lebih banyak keris, ya, karena mungkin tombak dulu itu tombak itu memakai landean, atau landean tahu ya, gandar yang panjang, karena digunakan sebagai untuk senjata serang jarak panjang. Kalau yang jarak pendeknya adalah keris, senjata raket. Tapi ya, kita juga tidak boleh menafikan bahwasanya banyak tombak-tombak yang masuk dalam sejarah, seperti hanya tombak Kanjeng Kiai Pleret, tombak Ronggo,
terus tombak Wijayakusumo, banyak tombak-tombak yang menciptakan sejarah. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau bicara tentang tombak dan keris, lebih kuat mana nilai esoterinya? Menurut saya sama, tergantung kadar dari sang empu dalam membuatnya. Kita ketahui juga tombak Baru Klinting, ya, yang dipegang oleh Ki Ageng Wonoboyo, yang akhirnya jadi menantunya Panembahan Senopati, di mana dia dikalah Ki Ageng Mangir, ya, yaitu itu yang susah dikalahkan. Dia mempunyai tombak Baru Klinting, yang tombaknya konon sakti, artinya mempunyai energi yang lebih daripada tombak-tombak yang lain. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah tombak yang cukup istimewa, di mana tombak itu sudah saya ganti warongkonya agar gampang untuk dibawa-bawa daripada memakai landaian yang panjang, ya, karena memang Tosan Aji itu kan bersifat piandel, mempunyai sifat kandel. Sifat kandel apa Mas? Sifat kandel adalah untuk menambah keberanian, kendel-kendel, menambah gotek-gotek yang hati, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tombak ini secara nilai eksoteri bagus maupun isoterinya pun bagus. Kita ambil bilah. Ya. Warongkonya adalah warongko seken, ya, dimana warongko seken lebih banyak terkenal di Madura, sahabat Pusaka Jawa, ya. Warongko seken. Kita buka bilahnya, tapi ini bikinan Tegal. Saya dapat tombak ini jujur saja sahabat Pusaka masih karatan dan bilahnya saja, tidak memakai warongko, ya. Tapi ketika saya lihat memang waktu karat saja sudah terlihat pamornya sangat jelas, karena ini nyekrak itu kasar, kalau diraba itu kerasa. Nah, dengan tombak yang lurus kemudian memakai bengkekan seperti ini, polos, memakai metuk, ini adalah dapur Biring Lanang, sahabat Pusaka Jawa. Dapur Biring Lanang tergolong dapur yang banyak dijumpai di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Dapur Biring Lanang tergolong tombak khas Pulau Jawa. Makna filosofi dari tombak Biring Lanang adalah agar kita, biring artinya dikebiri, lanang artinya laki-laki, agar kita yang laki-laki itu mengebiri sifat kelaki-lakian kita yang tidak baik. Contohnya pengen menang sendiri, yang kedua mengumbar hawa nafsu, seperti itu, ya. Jadi agar kita menjadi laki-laki yang ideal, artinya bisa menjaga marwah, harga diri kita. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat dari panjang bilahnya berapa, ya, kita ukur panjang bilahnya. Oh, ini dari metuk, sahabat Pusaka Jawa, ya, kita dari metuk. Ini panjang bilahnya adalah 27 cm, ya. Sekitar 27 cm. Min plusnya sekitar 27 cm. Kemudian ini juga metuknya sangat indah, sahabat Pusaka Jawa. Tampilannya indah sekali. Ya. Tuh, pamornya bagus kan? Nah, kalau kita melihat pamornya, ini pamor yang cukup membingungkan bagi sebagian orang adalah antara pamor Rojo Abolo Rojo, Pandito Bolo Pandito, Ujung Gunung, sama satu lagi Junjung Derajat. Sekarang mumpung saya ingat tentang pamor, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan jelaskan sedikit tentang perbedaan pamor antara pamor Rojo Abolo Rojo dengan Pandito Bolo Pandito. Oke. Nah, pamor Rojo Abolo Rojo itu pamornya, sahabat Pusaka Jawa, berbentuk gunungan, sap-sapan, ya, dari bawah sampai ke atas, sap-sapan. Kemudian di garis sininya itu tidak menyerang pada landep. Ini pamor Rojo Abolo Rojo. Sedangkan pamor Pandito Bolo Pandito hampir mirip dengan pamor Rojo Abolo Rojo, tapi dia bagian gunungannya hanya di atas. Tidak seperti Rojo Abolo Rojo yang dari bawah sap-sap gitu. Ini gunungan sampai ke atas.
Jadi numpuknya di atas. Ini numpuknya lebih banyak di atas. Tidak seperti Rojo Abolorojo yang sap-sapan seperti ini. Mana? Ya, jelas ya. Kalau Rojo Abolo sap-sapan. Kemudian perbedaan antara ujung gunung. Ujung gunung sap-sapannya hampir seperti Rojo Abolorojo, tapi dia nyerang ke landep. Sret. Sret. Kalau ini kan tidak, dia seperti wengkon. Ya, itu ujung gunung. Sedangkan junjung derajat bagaimana Mas? Oh, junjung derajat itu adalah biasanya di bagian sini dia seperti gunungan atau sampai ke sini, kemudian di atasnya ada pamor yang lain. Entah itu Waswuta atau Murid Semangka. Oke, sudah paham ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi jangan sampai salah menamakan pamor. Ketika salah menamakan pamor, tentunya akan salah menafsirkan tuah atau angsar dari satu bilah pusaka. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, menurut Mas So ini ikutnya apa? Ini adalah ikutnya pamor Pandito Bolo Pandito. Ya, pamor Pandito Bolo Pandito tergolong pamor miring. Pamor Pandito Bolo Pandito tergolong pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Sebagian pecinta keris beranggapan pamor Pandito Bolo Pandito mempunyai tuah atau angsar adalah untuk kerezekian dan juga untuk tolak bala. Jadi ada protek, ada double. Kerezekian di sini adalah agar dia rezekinya lancar. Kemudian dia juga secara kalau dia bekerja pada satu instansi swasta maupun di pemerintahan hampir sama dengan junjung derajat. Artinya agar gampang dipercaya oleh atasan dan dia naik jabatan. Itu kan tergolong rezeki pula, ya kan? Nah, untuk para pengusaha atau wira swasta pun ini agar didekati oleh rezeki Pandito Bolo Pandito, dan juga mempunyai tuah atau angsar protek adalah perlindungan agar kita dilindungi dari maaf dari bangsa ancaman tetangga sebelah maupun dari orang-orang dari tetangga sebelah. Itu seperti apa? Teluk, santet. Kemudian dari orang-orang ya banyaklah dengan cara menjatuhkan kita lewat omongan, dengan fitnahan ataupun yang lainnya. Kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Pusaka Jawa, pamor adalah lambang doa dan harapan dari Sang Empu. Jadi ketika doa dan harapan dari Sang Empu yang disematkan pada bilah pusaka ini, ya kemudian dilambangkan dengan pamor ini untuk kerezekian, kemudian diisi dengan surat waqiah umpamanya lah ya, diisi dengan surat waqiah, terus dilambangnya dengan waswuta, kan seperti itu. Intinya buat kerezekian. Nah, kalau Pandito Bolo Pandito ini lebih untuk ACDC, artinya buat kerezekian dan juga untuk perlindungan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang besinya. Besinya ini kalau Anda lihat warnanya hitam kebiruan. Besinya hitam kebiruan dan juga di besinya itu seperti ada kerlap-kerlip pasir malela ya. Ini kalau dijadikan berbunyi gung, ini adalah besi walulin. Tuah atau angsar dari besi walulin agar banyak dihormati oleh orang. Jadi dia menjadi orang yang dihormati dan cocok untuk para peternak. Para orang yang suka berternak, cocok besi walulin. Ternaknya jadi sukses, dijauhkan dari hama ternak. Ternak apa sih? Ternak ikan bisa, ternak kambing, sapi juga bisa, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Sekarang kita babar tentang tangguhnya. Kalau kita bicara tangguh, kita harus melihat semua ricikannya, dari besinya, pamornya, pasikutannya. Nah, sekarang kita babar dulu tentang pasikutannya. Pasikutannya ini dari bawah ke atas itu meruncing, kemudian terlihat wingit, ya, terlihat wingit dan prigel, ya. Kemudian kita bicara tentang besinya, besinya warnanya hitam kebiruan, ya. Kemudian pamornya menancap pandes pada bilah dan ngawat dan sebagian merambut, ya. Ini sudah mulai mengkerucut, ya. Ini adalah tangguhnya Tangguh Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui pusaka-pusaka Tangguh Mojopahit sangat banyak dijumpai karena Mojopahit umurnya adalah 156 tahun masa kerajaannya. Jadi
lumayan panjang. Dan Tangguh Mojopahit juga tergolong pusaka-pusaka banyak yang dicari karena memang tampilannya wingit, energinya pun cukup bagus ya, sahabat pusaka Jawa. Sekarang kita kalau ini sahabat pusaka, kalau bicara tentang energi dari tombak ini energinya positif ya. Energinya adem, dingin tapi mantap. Ini energinya adem sahabat pusaka Jawa. Artinya ada sebagian keris yang memang neng atiki kumrungsung panas, tapi kalau ini adem. Jadi diharapkan pemilik tombak ini ya orangnya nggak gampang marah, cooling down. Oh, adem lah. Ini tombak cukup istimewa sahabat pusaka Jawa, menurut saya cukup bagus buat ageman, juga buat perlindungan. Ya, jadi kadang kan orang, mas saya mau cari keris yang sebenarnya tidak mesti keris, yang penting tosan aji dan sesuai dengan yang Anda butuhkan. Dan ini tombak Pandito Bolo Pandito tergolong tombak yang jarang pamor seperti ini sahabat pusaka Jawa, apalagi tangguhnya Tangguh Mojopahit. Ini kalau secara tuh si rap ya, tuh si rap morpuh ngun guh ja, ini komplit, besinya utuh ya, besinya jelas sih walulin, garapnya pun bagus ya. Terus kemudian pamornya pun jelas, ya kan? Kemudian bajanya pun jelas. Terus sepuhnya pun jelas. Wangun, indah dipandang, ya, berkesan wingit. Guhnya jelas, tangguhnya Mojopahit. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Jadi kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur piring lanang dengan pamor Pandito Bolo Pandito adalah besar harapan sang pemesan awal maupun dari sang empu adalah agar si pemilik dari dapur tombak piring lanang ini adalah menjadi seorang yang tidak egois, tidak minta menang sendiri, penuh pengertian, ngayomi. Yang kedua, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, didekati oleh rezeki. Ketika dia bekerja di satu instansi pun karirnya gampang dipercaya oleh pimpinan, oleh banyak orang. Yang kemudian juga mendapatkan perlindungan dari tetangga sebelah, itu bangsa makhluk halus, kemudian juga dari bangsa manusia. Jadi tombak ini cukup mewakili. Kadang ada tombak yang cuma hanya untuk perlindungan saja, tapi kalau ini ya perlindungan dan juga kerezekian sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor miring seperti pamor Pandito Bolo Pandito sangat jarang dijumpai. Anda perlu paham bahwasanya ada beberapa pamor yang mirip-mirip. Jika Anda salah mengartikan, nanti Anda akan salah mengartikan tuah atau angsar. Tadi sudah dijelaskan di awal antara pamor ujung gunung. Pamor ujung gunung adalah pamornya berbentuk gunungan dari bawah ke atas, tapi ininya menyerang landep. Kemudian pamor Rojo Aboro Rojo hampir sama seperti ujung gunung, sap, tapi dia dari bawah di frame. Ada frame yang tidak nyerang ke landep. Kemudian pamor Pandito Bolo Pandito itu gunungannya ke atas dan ngeframe. Ya, tidak nyerang ke atas, gunungannya cuma di atas. Kemudian yang junjung derajat itu gunungan, kadang satu gunungan. Nah, di atasnya ada pamor yang lain, entah itu Ngulit Semangka atau Wasputa. Seperti itu. Ya, sahabat pusaka. Jadi sahabat pusaka Jawa perlu jeli dalam melihat pamor. Makanya untuk melihat lebih jeli pamor, Anda harus diwarangi. Ketika saya dapat ini, saya juga perkiraannya Rojo Abolo Rojo. Ternyata setelah diwarangi, ternyata hasilnya adalah Pandito Bolo Pandito. Ya, sahabat, mudah-mudahan sahabat pusaka Jawa dengan menonton channel YouTube saya bisa terwakili rasa penasaran antara 4 pamor tersebut, karena banyak sekali orang kurang hafal, akhirnya mereka pukul rata asal menamakan saja. Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Saran saya untuk para pecinta tosan aji, sahabat pusaka Jawa semua di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, banyak-banyaklah untuk membaca buku-buku tentang tosan aji atau memahami, menonton YouTube yang mengedukasi tentang tosan aji. Dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya.
Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.